Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami mahasiswi Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prodi PIAUD. Sebelumnya perkenalkan saya Lintang Feby Arum dan rekan saya. Dan saya Anis Kumala Fasya. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang apa itu kurikulum merdeka. Di masa pandemi kemarin, Kemendikbud memberikan 3 opsi kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum 13 secara penuh, yang kedua kurikulum darurat, yaitu yang dimana kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang disederhanakan dari kurikulum 13, dan yang ketiga kurikulum merdeka. Nah, kira-kira apa sih kurikulum merdeka itu? Jadi, kurikulum merdeka itu erat kaitannya dengan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah kebijakan baru yang diterapkan oleh Kemendikbud RI yang diprakarsai oleh Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang konsepnya adalah menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi semua yang terlibat pada proses pembelajaran, seperti anak didik, guru, dan juga orang tua. Baik. Oke, jadi konsep Merdeka Belajar menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah mengaplikasikan kurikulum pada proses pembelajaran yang menyenangkan ya Kak. Dengan cara yang menyenangkan, pengembangan pemikiran yang inovatif dari guru merupakan salah satu faktor keberhasilan karena dapat menumbuhkan sikap positif anak didik dalam merespon setiap pembelajaran. Setelah kita tahu apa itu kurikulum merdeka, kira-kira apa sih Kak yang menjadi landasan pemikiran ditetapkannya kurikulum merdeka? Nah, jadi yang menjadi landasan utama perancangan kurikulum merdeka adalah filosofi Merdeka Belajar yang juga melandasi kebijakan-kebijakan pendidikan lainnya. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2020. Permendikbud tersebut mengindikasikan bahwa Merdeka Belajar mendorong perubahan paradigma, termasuk paradigma terkait kurikulum dan pembelajaran. Nah, kurikulum yang terbentuk oleh kebijakan Merdeka Belajar akan berkarakteristik fleksibel, berdasarkan kompetensi, berfokus pada pengembangan karakter dan soft skill, dan akomodatif terhadap kebutuhan dunia. Baik, bahwa yang menjadi dasar pemikiran ditetapkannya kurikulum merdeka adalah Permendikbud nomor 22 tahun 2020 ya Kak. Yang dimana Permendikbud tersebut mengindikasikan bahwa Merdeka Belajar mendorong perubahan paradigma termasuk kurikulum dan pembelajaran. Sudah adanya dasar pemikiran yang ditetapkan pada kurikulum merdeka, lalu karakteristik apa saja Kak yang ada pada kurikulum merdeka ini? Nah, yang menjadi karakteristik dalam kurikulum merdeka ini, yang pertama itu adalah menguatkan kegiatan bermain yang bermakna sebagai proses belajar. Kemudian ada menguatkan revolusi PAUD sebagai fase fondasi. Jadi bagian ini merupakan bagian penting dari pengembangan karakter dan kemampuan anak serta kesiapan anak bersekolah di jenjang selanjutnya. Kemudian ada menguatkan kecintaan pada dunia literasi dan numerasi sejak dini. Kemudian karakteristik kurikulum merdeka selanjutnya yaitu adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada proses pembelajaran dan asesmen yang lebih fleksibel, dan kemudian hasil asesmen tersebut digunakan sebagai pijakan guru untuk merancang kegiatan bermain. Baik, cukup banyak ya Kak karakteristik yang ada pada kurikulum merdeka. Kira-kira ada berapa tadi itu Kak? Ada 6 karakteristik. Oke, baik. Setelah kita mengetahui dasar penerapan dan karakteristik kurikulum merdeka, maka selanjutnya apa nih Kak yang bisa kita tahu pada kurikulum merdeka selanjutnya? Ya, nah tadi kan kita udah menyimak kurikulum merdeka. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa sih yang menjadi struktur dari kurikulum merdeka. Struktur kurikulum merdeka itu ada 2. Yang pertama ada kegiatan pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kegiatan pembelajaran intrakurikuler itu sendiri merupakan dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang di dalam capaian pembelajaran
Dan intisari dari kegiatan pembelajaran intrakurikuler ini merupakan bermain, bermakna sebagai perwujudan merdeka belajar, merdeka bermain. Kegiatan yang dipilih pun harus memberikan pengalaman yang menyenangkan dan mampu meningkatkan capaian anak. Nah, kemudian struktur yang selanjutnya itu ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini bertujuan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi lulusan atau STPPA untuk PAUD. Penguatan profil pelajar Pancasila di PAUD dilakukan dalam konteks perayaan tradisi lokal, hari besar, nasional maupun internasional. Pelaksanaan proyek penguatan pelajar Pancasila ini menggunakan alokasi waktu kegiatan di PAUD, yaitu untuk usia 5-6 tahun paling sedikit itu 900 menit per minggu, sedangkan untuk usia 3-4 tahun itu paling sedikit 360 menit per minggu. Baik, ternyata ada dua struktur dalam kurikulum merdeka, yaitu yang pertama kegiatan pembelajaran intrakurikuler dan yang kedua proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang tentunya dapat meningkatkan capaian pada anak ya Kak ya. Betul sekali. Oke, setelah kita sharing-sharing banyak tentang kurikulum merdeka, untuk yang terakhir nih Kak, kira-kira bagaimana sih cara penyusunan pada kurikulum merdeka? Nah, untuk gimana sih cara menyusun kurikulum merdeka ini bisa disimak di penjelasan berikut. Berikut merupakan cara penyusunan kurikulum merdeka. Yang pertama, di bagian depan terdapat cover, kemudian ada lembar pengesahan dari kepala sekolah, komite, dan kepala dinas. Kemudian yang ketiga ada kata pengantar, rangkuman hasil pengembangan kurikulum tahun sebelumnya, daftar isi, dan daftar lampiran. Kemudian di bagian isi terdapat bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan pendidikan, profil pelajar Pancasila, standar nasional pendidikan, kondisi satuan pendidikan. Kemudian ada budaya dan pengembangannya, struktur kurikulum. Kemudian di bab 2 terdapat karakteristik suatu pendidikan, visi dan misi sekolah, dan tujuan pendidikan satuan. Kemudian ada rencana pembelajaran, pengorganisasian pembelajaran, evaluasi, dan yang terakhir ada lampiran, yaitu ada RPP dan SOP. Baik teman-teman, itu merupakan cara penyusunan dalam kurikulum merdeka. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kita sharing tentang kurikulum merdeka. Dan mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan kita dalam penyampaian materi tentang kurikulum merdeka. Mungkin bisa kita sharing-sharing lagi nanti dalam next video ya Kak. Yang tentunya kita akan ngebahas tentang kurikulum di PAUD pada negara lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.